Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam wirausahawan. Perkenalkan, di sini saya Rofi Udin selaku direktur utama atau owner dari sebuah perusahaan yang kami buat. Oke, perkenalkanlah sebuah nama brand atau produk dari kami, yaitu Sangek adalah sebuah brand yang menjual makanan ringan atau cemilan atau yang kita bisa sebut dengan snack. Sangek yaitu terdiri dari santapan ngemil bikin melek. Oke, baiklah. Di sini ada sebuah perusahaan atau logo perusahaan kami yang ciri khas dengan warna merah, cabai, dan api. Karena sesuai dengan tagline kami adalah santapan ngemil bikin melek, yaitu bikin pedas. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang logo perusahaan saya atau logo perusahaan kami. Logo perusahaan kami terdiri dari atas gambar cabai. Nama perusahaan itu adalah Sangek. Nama perusahaan dibuat menarik dan unik karena ingin menambahkan citra produk yang selalu unik. Warna yang dipakai adalah merah, kuning, dan hitam untuk mencerminkan warna cabai dan menunjukkan bahwa cabai adalah bahan baku utama yang digunakan dalam bisnis kami. Lalu apa sih motivasi kelompok kami untuk membuat sebuah perusahaan cemilan atau makan ringan nggak berarah ke perusahaan yang lain? Jadi gini, karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan kuliner, industri kuliner di Indonesia merupakan sektor yang strategis bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Kuliner bukan lagi produk konsumsi untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia semata. Saat ini menjadi sebuah gaya hidup baru di kalangan masyarakat. Pertumbuhan kuliner sangat berkembang pesat, semakin diminati oleh masyarakat, semakin kreatif dan inovatif. Data dari Badan Pusat Statistik. Oke, selanjutnya adalah salah satu jenis industri kuliner yang banyak peminatnya adalah cemilan. Kenapa? Karena cemilan merupakan makanan ringan yang dinikmati sebagai salingan atau orang-orang juga memanfaatkannya sebagai makanan penunda lapar. Cemilan bisa bermacam-macam jenisnya, mulai dari cemilan buah, makanan kering, sampai keripik. Cemilan juga disukai oleh semua orang, baik anak-anak hingga orang tua. Karena cemilan selain memiliki pangsa pasar yang besar, juga dapat memberikan keuntungan yang tinggi karena modal yang dibutuhkan cenderung kecil, produknya dapat bertahan lama, daya simpannya lama, ruang yang dibutuhkan kecil, dan variasi makanannya banyak, serta pengelolaannya yang mudah. Salah satunya makanan ringan yang populer atau makanan yang kami buat itu makanan pedas. Jadi kenapa sih kami membuat sebuah perusahaan cemilan atau makanan? Karena bisnis yang paling menguntungkan adalah bisnis makanan. Jadi makanan kan seperti banyak cemilan-cemilannya, ada yang cemilan daya simpannya sangat cepat atau daya simpannya yang lama. Makanya kami memutar ide gimana caranya kami agar membuat sebuah perusahaan atau membuat sebuah usaha cemilan tapi dengan daya simpan yang sangat lama, apalagi sekarang dengan kondisi COVID-19 ini. Jadi benar-benar kita sebuah usaha itu harus benar-benar memikirkan lagi lebih matang gitu. Makanya kami mengambil adalah sebuah perusahaan atau kami membuat sebuah usaha cemilan ringan yang dimana daya simpannya sangat lama gitu. Makanya kami membuat adalah cemilan. Selanjutnya adalah kenapa sih kami harus mengambil sebuah cemilan gitu? Oke, baiklah. Karena peluang untuk menjalankan bisnis cemilan sangat terbuka lebar melihat perkembangan industri kuliner yang terus maju, karena kebutuhan manusia akan makanan adalah mutlak. Jadi pemenuhannya pun akan semakin berkembang. Selain itu, industri kuliner merupakan salah satu industri yang berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Industri kuliner juga termasuk ke dalam industri kreatif, sehingga untuk membuka usaha kuliner tidak bisa asal-asalan, dibutuhkan kreativitas atau inovasi dalam membangun bisnis dalam bidang ini. Baik, dapat dilihat para pemain industri kuliner, khususnya cemilan, belum banyak yang melakukan inovasi dalam produk. Adalah sesuatu yang baru dan unik, merupakan daya tarik bagi masyarakat dan dapat menghasilkan pangsa pasar yang lebih luas. Melihat hal tersebut,
kami mencoba melakukan inovasi baru pada produk makanan ringan pedas kami dengan menambahkan nilai produk dan kemasan yang menarik, berbeda dengan yang dijual oleh pedagang kaki lima pada umumnya, serta menggunakan sistem penjualan yang berbeda sehingga adanya unsur kreativitas industri kuliner dan perekonomian Indonesia yang akan semakin berkembang. Peluang usaha makan ringan boleh dikatakan tidak ada matinya, bahkan cenderung sangat prospektif. Makanan ringan dan cemilan merupakan makanan yang banyak dibutuhkan oleh dari semua kalangan. Jadi untuk makanan ringan semua orang masuk, dari anak kecil sampai orang dewasa gitu. Selanjutnya, kebiasaan masyarakat yang terbilang sangat konsumtif dalam hal membeli aneka macam makanan ringan menjadikan peluang bisnis ini cukup menjanjikan untuk dijalankan setiap orang. Kondisi inilah yang mendorong persaingan pasar di bisnis cemilan semakin hari kian padat merayap. Bisnis ini juga memiliki persaingan yang cukup ketat karena produk cemilan pedas sendiri khususnya yang dikemas menjadi cemilan sudah cukup banyak di pasaran. Maka dari itu kami melakukan inovasi baru di mana kami melakukan cemilan yang ada di pasaran dan terbiasa, makanya kami melakukan inovasi yang baru di mana kami membuat cemilan-cemilan tersebut dengan berbagai level kepedasan dan berbagai juga aneka rasa. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya adalah produk kami juga terdiri di sini sekali lagi kami perkenalkan adalah produk kami adalah Sanget, yaitu santapan ngemil bikin melek. Sanget adalah brand dari kegiatan usaha kami yang terdiri dari beberapa jenis makanan ringan dengan aneka rasa dan level kepadasan. Jadi kami melakukan inovasi dari berbagai level rasa, dari yang original sampai level 5 yang paling pedas, dan dengan berbagai macam rasa. Ada rasa original, ada rasa barbecue, ada rasa jagung bakar, ada rasa keju, dan ada rasa pedas manis. Oke, baiklah. Untuk produk pertama yaitu ada yang namanya basreng. Basreng ini adalah produk andalan kami. Kenapa? Karena basreng ini juga sangat dinikmati. Cemilan satu ini tersebut juga tidak hanya bisa dimakan ketika menunda lapar. Ini juga cocok buat lauk, apalagi ketika masyarakat Indonesia yang sangat menyukai mie instan. Ini juga cocok banget buat dicampur dengan mie instan atau bakso atau nasi goreng yang lainnya. Dan untuk cemilan ini juga ada beberapa level, dari level original sampai level 5. Dan ini juga sama, ada juga berbagai aneka rasa, dari barbecue, original, jagung bakar, keju, pedas manis. Dan untuk selanjutnya ada bakso ikan. Nah, bakso ikan ini juga termasuk adalah makanan jadul atau makanan SD ya. Tapi karena makanan ini tuh udah biasa di pasar-pasaran, makanya kami membuat inovasi dengan berbagai aneka level kepadasan dan aneka rasa juga. Dan ini juga menjadi best seller juga di penjualan kami. Nah, untuk selanjutnya ada keripik singkong. Mungkin keripik singkong udah biasa, tapi tidak. Kami mengolahnya keripik singkong ini spesial. Selain aneka dengan level kepedasan dan juga aneka rasa, kami jamin produk keripik singkong kami tersebut ini juga berbeda dari produk-produk yang lainnya. Kenapa? Karena juga kami menambahkan sedikit ada rasa kencur sama ada sedikit daun jeruk. Jadi biar ada cita rasa yang berbeda. Jadi dijamin produk kami ini adalah belum ada dimanapun gitu, seperti itu. Untuk selanjutnya ada opak singkong Medan. Opak singkong Medan ini juga berbeda dengan opak-opak yang lainnya. Mungkin kalau kita lihat opak itu dalam bentukan yang sangat besar, diameternya ada sebesar piring atau diameternya yang lebih besar juga. Di sini opak kami adalah berbentuk kecil-kecil, dan kami juga seperti biasa, produk-produk yang seperti biasanya lagi, opak kami ini adalah menyediakan juga berbagai level kepedasan dan juga berbagai aneka rasa. Dan opak ini juga termasuk menjadi best seller juga, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah alamat. Untuk alamat perusahaan kami yaitu terdiri dari untuk alamat perusahaan kami yaitu berada di terletak atau di perkampungan,
yaitu di Pasilimus RT 002 RW 02 Desa Bojong Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan kode pos 16370. Berikan perizinan. Produk kami ini adalah sangek. Itu diawali dengan perusahaan perkelompok yang awalnya sebagai tugas aplikasi kewirausahaan, tugas kuliah kami, dan akhirnya dan selanjutnya pengembangan usaha sangek akan melakukan perizinan dan sertifikasi usaha dengan mengisi surat izin usaha perdagangan atau SIUP dan mengikuti segala prosedurnya ya, dan serta menekankan merek dan logo usaha. Selain itu, perusahaan kami juga sangat akan secepatnya mendaftarkan produk ke Badan POM agar memiliki kejelasan dan kelayakan produk. Seperti itu, mungkin itu adalah urusan-urusan tentang perusahaan kami atau tentang produk kami. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ira Irmawati. Saya perwakilan dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih keunggulan dari produk kelompok 3 ini. Nah, pasti teman-teman penasaran nih, produk apa sih yang dijual oleh kelompok 3? Kelompok 3 memproduksi makanan ringan. Nah, kita juga punya brand namanya Sangek. Tapi teman-teman jangan berpikir negatif dulu ya. Nah, Sangek ini ada kepanjangannya loh. Kepanjangannya itu santapan ngemil bikin enak. Diinget ya. Nah, makanan ringan itu ada bakso goreng, kerupuk seblak, bakso ikan, terus ada opor Medan ya. Nah, teman-teman juga nggak usah khawatir nih, di kita itu ada level-levelnya dari level 1 sampai level yang terpedas yaitu 5. Nah, selain ada level-levelnya, kita juga menyediakan berbagai rasa. Yang pertama itu ada rasa original, ada rasa barbecue, ada rasa keju, ada rasa pedas manis, lalu ada rasa jagung bakar juga. Nah, ini cocok banget nih untuk nemenin teman-teman pas lagi kerjain tugas, nonton TV, ataupun lagi sama pacarnya. Keunggulan kelompok kami selain penjualnya yang cakep-cakep, nah kalian bisa juga dapat packaging yang cakep ya. Memang sederhana tapi terkesan elegan. Dan soal rasa jangan diragukan deh ya, ini tuh enak banget ya, bumbunya kerasa banget dan keripik-keripiknya itu sangat crunchy. Apalagi teman-teman, segera list di kelompok kami untuk membeli produknya karena ini banyak banget yang minat ya, jangan sampai kehabisan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Junitas, saya dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara agar rencana mendirikan usaha ini berjalan dengan lancar. Dan apa saja upaya yang ditempuh dalam melakukan strategi pasar. Yang pertama itu ada segmenting. Segmenting pasar adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Jadi produk yang harus kami buat ini itu produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat dengan tingkat perbedaannya. Nah, yang kedua, targeting pasar. Target pasar yang kami bidik yaitu kalangan mahasiswa, masyarakat, serta kantin-kantin sekolah. Nah, yang ketiga, positioning. Positioning agar produk kami mudah dikenali oleh masyarakat. Kami berinovasi dengan cara menambahkan bahan baru yang membedakan makanan ini dengan yang ada. Terus di sini kami juga ada berbagai macam varian atau rasa serta tiap level dengan tingkat kepedasannya. Ini ada level 1, level 2, level 3, 4, 5. Nah, kemasan yang kami buat dengan menggunakan ada yang pouch kayak gini, ada yang dan box lebih menarik
dan kualitasnya sangat bagus. Dan saya juga akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT sebagai kelayakan usaha sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Itu rasa percaya bahwa produksi ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Dan yang kedua, kelemahan atau weakness. Pengolahan produk yang sangat lama dan ribet. Produk mudah ditiru, harga bahan baku tidak stabil. Yang ketiga, peluang atau opportunity. Produk ini memang sudah ada di tangan masyarakat. Akan tetapi, usaha sekali atau cemilan pedas ini berbeda dengan cemilan yang biasa. Nah, apalagi kan di zaman sekarang udah jarang yang diproduksi, sehingga kami mempunyai peluang yang cukup baik dalam pemasaran. Nah, yang keempat itu ada ancaman atau threat. Ancaman yang dapat timbul dari usaha ini, yang pertama ada pesaing tidak sehat, bahan baku tidak stabil, adanya produk serupa dengan kualitas baik dan harga murah, sehingga menjatuhkan produk kami. Dan sekian dari saya, Maulida Junifahas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rika Dayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dayani, saya dari kelompok 3. Dan di sini saya sebagai manajemen pemasaran pihak kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit tugas umum seorang manajemen penjualan. Manajemen penjualan adalah membuat metode pemasaran yang strategis berkembang, memotong dan mengarahkan sistem pemasaran dan penjualan yang sedang berlangsung, memberikan inputan yang positif kepada pihak perusahaan yang terkait dengan pemasaran. Terkadang manajemen pemasaran juga mengambil keputusan tentang stok dan penyediaan barang berkaitan dengan pemasaran yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit pemasaran produk kami dikarenakan suatu kondisi pandemi ini ditambah dengan adanya PPKM ini dan kemajuan teknologi yang sangat besar, maka saya memanfaatkan media online untuk memasarkan produk mulai dari sosial media seperti WhatsApp, terus Instagram, Facebook. Kami juga menggunakan platform belanja online seperti Shopee. Untuk sistem pengiriman, kami melayani sistem COD dan juga menggunakan pengiriman melalui ekspedisi. Untuk sistem pembayaran yang melalui ekspedisi, kami menerima pembayaran melalui transfer, OVO, GoPay, dan lain-lain. Mungkin dari sini penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Maulana, NPM 201515. Saya dari kelompok 3, yaitu menjual produk makanan ringan. Saya akan yang sama dengan produksi. Untuk proses produksi, kegiatan yang kami lakukan dalam kegiatan produksi yaitu pertama, menggunakan
pisau, timbangan, dan baskom. Lalu kami juga ada perlengkapannya seperti box mica 100 pieces, pons kemasan 60 pieces, stiker logo 10 lembar. Biaya lain-lain. Nah, biaya lain-lain seperti isi ulang gas 20.000, bubble wrap 50.000, kardus packing 30.000, stiker pengiriman 20.000, ongkos pengiriman 100.000. Nah, di sini kami juga akan menjelaskan tentang cara pembuatannya. Ya, pertama keripik singkong, siapkan bahan-bahan yang pelatan yang dibutuhkan. Kedua, masukkan keripik singkong yang sudah jadi di dalam beberapa tempat. Yang ketiga, masukkan varian bumbu rasa dan bumbu cabai sesuai level yang diinginkan, lalu diaduk sampai rata dan diamkan beberapa menit biar bumbu meresap. Nah, keempat, setelah selesai percikan masukkan keripik ke dalam kemasan untuk kemasan box. Tutup dikasih isolatif biar aman dan untuk kemasan bon fresh ya. Setelah itu tinggal dibuat stiker logo atau brand. Yang keenam, sate atau cemilan pedas siap dijual. Begitu juga dengan bakso goreng dan opak singkong dan keripik seblak. Begitu cara pembuatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Prasetyo dari kelompok 3. Kelompok kami menjual produk snack atau makanan ringan. Saya akan mencoba menjelaskan tentang anggaran yang dipakai kelompok 3. Yang pertama, modal yang kami dapat dari hasil iuran sebesar 900.000. Itu untuk sekali produksi. Itu kita mendapat sekitar 150 snack. Yang kedua, penentuan harganya. Jadi total biaya dibagi hasil produksi. Jadi total biaya yang kita keluarkan itu 869.000 dibagi 150. Jadi 5.793. Harga jual yang kita tentukan harga pokok ditambah laba yang kita inginkan. 5.796 ditambah harga yang kita inginkan itu 5.000. Jadi harga jual yang kita tentukan 10.000. Sekian dari penjelasan saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu Imam Prasetyo. Dia itu membacakan tentang materi laba dan keuntungan dalam perdagangan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang sebuah rencana anggaran. Rencana anggaran itu rencana untuk pendapatan dan pengeluaran Anda di masa penjualan tersebut dengan panduan dan menyisihkan uang dan pembelanjaan. Kemudian yang saya akan jelaskan di sini yaitu perhitungan tentang laba dan rugi perdagangan yang kelompok kami jual. Yang pertama mengenai laba, yaitu hasil produksi jika harga jual dikurangi modal yang kita keluarkan. Kemudian di sini 150 dikali 10.000 dikurangi modal keseluruhan yaitu 869.000 dengan hasil sekitar 500 dikurangi 869.000. Jadi total yang dikeluarkan itu 631.000. Di sini kita menjelaskan presentasi laba yang kita jual produksi kami, yaitu tentang makanan ringan. Di sini laba atau modal dikali 100%. Kemudian total semua yang tadi kita udah hitung tentang labanya 631.000 per modal keseluruhannya itu 869.000 kali 100% dengan total presentasi laba bersih dalam produksi yang dikeluarkan yaitu 72,6%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman dari kelompok 3 yang akan membahas tentang produk makanan ringan. Yang kami bahas adalah struktur manajemen kewirausahaan. Struktur manajemen kewirausahaan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah direktur, yang kedua manajer pemasaran atau marketing, yang ketiga adalah manajer administrasi dan keuangan, yang keempat adalah manajer sumber daya manusia.
Yang pertama adalah kami bahas tentang direktur. Direktur adalah pemimpin tertinggi sebuah perusahaan yang memimpin beberapa manajemen yang ada di bawahnya, yang seperti yang pertama adalah manajemen pemasaran, yang kedua adalah manajemen keuangan, yang kedua adalah manajer pemasaran atau marketing. Manajemen pemasaran biasanya membawahi bagian penjualan dalam perusahaan yang memiliki manajer penjualan yang handal. Dapat dipastikan itu akan mengganggu kelangsungan hidup perusahaan tersebut menjadi sukses dan maju. Yang ketiga adalah manajer administrasi dan keuangan. Manajer administrasi keuangan adalah bagian dalam perusahaan yang mengurus administrasi, pembukuan, dan keuangan yang akan keluar dan masuk. Manajer administrasi dan keuangan bertanggung jawab sebagai langsungnya kepada direktur. Yang keempat adalah manajer sumber daya manusia. Manajer sumber daya manusia adalah sebuah bagian yang akan penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Sistem manajemen atau mengatur peranan dan hubungan setiap sumber daya manusia di dalam perusahaan secara efektif dan efisien. Dengan adanya sistem manajemen yang baik. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, yaitu sebagai keuangan. Saya akan melaporkan hasil penjualan kelompok 3 ini, yaitu tentang produknya itu makanan ringan cemilan yang nama produknya atau nama brandnya itu Sobat Sange, santapan ngemil bikin melek. Oke, langsung aja kita untuk laporannya. Penjualan di minggu pertama itu kita alhamdulillah penjualan kita sebanyak 58 piece dengan keuntungan yaitu di 243.832 rupiah. Lanjut untuk keuntungan di minggu selanjutnya, yaitu kita penjualan kita sebanyak 66 piece, yaitu ada peningkatan dari minggu sebelumnya, dan alhamdulillah kita itu walaupun tidak besar tetapi setiap minggunya itu ada peningkatan yang secara signifikan. Itu di minggu kedua penjualan kita sampai 66 piece dengan keuntungan 277.464 rupiah. Untuk penjualan di minggu ketiga ini kita juga mengalami penurunan dikarenakan mungkin mulai banyaknya pesaing, sehingga penjualan produk kita itu mengalami penurunan, yaitu untuk di minggu ketiga ini penjualan kita sebanyak 42 piece yang keluar dengan keuntungan cuma 176.568 rupiah. Untuk di minggu selanjutnya kita gencar penjualan kita dengan laporan, yaitu alhamdulillah ini ada kenaikan dari di minggu sebelumnya yang sempat turun, sekarang naik lagi di penjualan kita itu sebanyak ada 69 piece dengan keuntungan 290.076 rupiah. Untuk pemasukan di minggu selanjutnya penjualan kita itu sebanyak 71 piece dengan keuntungan 298.484 rupiah. Dan penjualan di minggu selanjutnya mengalami kenaikan juga, penjualan kita sampai
di angka 75 piece dengan keuntungan. Nah, setelah 6 minggu berjalan kita produksi dan penjualan, sehingga kita mendapatkan keuntungan secara akumulasi sebesar Rp1.724.000. Nah, keuntungan ini didapatkan dari hasil penjualan kita, yaitu yang setelah dikurangin oleh harga pokok kita, yang mana itu kembali kita putar kembali keuangannya untuk membeli bahan-bahan pokok, sehingga produksi kita tetap berjalan. Itu aja laporan keuangan dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyiddin dari kelompok 3. Saya ingin menjelaskan kesimpulan daripada usaha yang kami jalankan. Kesimpulan dari Sangkek merupakan brand produk yang diciptakan oleh kami dalam bidang ini. Kami menciptakan produk ini atas survei yang kami lakukan untuk mencari peluang bisnis yang baik dan bermanfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami sangat mengharapkan produk yang kami buat dapat diterima dan disenangi oleh konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.